ada terigu, saya pakai sebanyak 20 sendok seperti ini ya. Kemudian ada gula pasir sebanyak 12-13 sendok seperti ini. Kemudian 1 butir telur ukuran sedang, ada ovalet atau TBM atau emulsifier merek lain ya. Kemudian ada wijen hitam, ini bisa optional ya. Lalu ada 1 saset kental manis dan air kurang lebih 200 ml. Ada pewarna makanan, di sini saya pakai warna merah tua dan juga hijau. Kemudian juga nanti kita tambahkan minyak goreng. Masukkan gula pasir serta telur ke dalam wadah. Tambahkan pula emulsifiernya atau SP atau TBM atau ovalet. Lalu kita mixer dengan kecepatan secara bertahap ya. Dimulai dengan kecepatan rendah sampai ke kecepatan tinggi sehingga adonannya itu sampai putih berjejak ya. Seperti ini sudah cukup. Kalau sudah putih, kental dan berjejak sudah cukup. Lalu kita masukkan terigunya secara bertahap dengan cara diayak seperti ini ya. Lalu secara selang-seling kita tambahkan dengan susu kental manis yang tadi sudah dicairkan. Kita masukkan secara bertahap dan selang-seling serta diaduk balik agar tercampur merata. Oh ya, hampir lupa, ini saya masukkan vanili bubuk ya, bisa juga dengan vanila cair, bisa di awal ketika mau di mixer ya, tapi karena tadi kelupaan jadi saya masukkan di akhir. Lalu tambahkan dengan minyak goreng dan kita aduk balik sampai adonannya itu benar-benar tercampur merata. Jangan sampai masih terlihat adonan itu masih ada minyaknya ya, karena itu nanti membuat bolu kita bantat. Jadi minyak dan adonan itu harus benar-benar tercampur merata. Kemudian kita bagi adonan menjadi 3 yang nantinya masing-masing akan kita beri warna merah, hijau, dan dibiarkan tetap putih. Bagian yang paling banyak kita beri warna merah ya. Warnanya sebenarnya ini merah tua, tapi karena di awal itu agak kurang banyak pewarnanya, jadi warnanya lebih ke pink gitu ya. Kita aduk-aduk sampai adonannya ini tercampur merata dengan pewarnanya. Lalu masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini ya, supaya mempermudah kita dalam memasukkan ke dalam cetakan.
Lalu kita siapkan cetakan kue mangkok seperti ini yang sebelumnya diolesi dulu dengan minyak goreng ya. Kita masukkan sebagian saja, jangan sampai penuh. Nanti luber karena akan kita timpa dengan warna yang lain. Dan ini tadi kelupaan, jadi hanya sebagian yang kita beri taburan wijen hitam ya. Untuk sebagian lagi warna merahnya saya tambahkan ya, karena itu masih agak terlalu pink. Jadi yang ini ditambahi pewarna merahnya supaya lebih merah dan mirip dengan semangka gitu ya. Kalau yang tadi itu lebih mirip ke jambu biji gitu ya. Setelah itu kita siapkan kukusan, airnya harus mendidih terlebih dahulu dan masukkan cetakan yang sudah diisi dengan adonan ke dalam kukusan dan kita tutup serta dialasi dengan kain supaya tidak menetes. Nah, kalau sudah matang kita tambahkan dengan pewarna putih bagian pinggirnya serta ditutup dengan pewarna hijau atau adonan yang berwarna hijau. Kemudian kita kukus kembali selama kurang lebih 20 menitan. Nah, ini sudah matang hasilnya ya. Ya, enggak mini-mini banget karena tadi adonan yang terakhir itu sudah tinggal sedikit. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget ya. Yang warna merah atau warna pink semuanya cantik dan menarik banget. Ini bisa kita jadikan ide jualan. Untuk harga menyesuaikan daerah masing-masing ya, bisa kita jual 1000-an aja. Rasanya ini kita coba dulu ya. Wah, lembut banget. Bismillah. Masya Allah, ini rasanya enak, lembut, manisnya pas banget. Kali ini kita bikin ide jualan dari pisang dan tepung panir yang simple banget. Siapkan 5 sendok tepung terigu, kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir serta vanili. Bisa gunakan vanili bubuk maupun vanili cair. Lalu kita tambahkan air dan diaduk sampai air dan tepungnya tercampur merata. Untuk adonannya cukup encer ya, jangan terlalu kental, karena kalau terlalu kental nanti menyebabkan boros tepung panirnya. Kira-kira seperti ini ya konsistensinya. Lalu siapkan pisang yang sudah dikupas kulitnya. Ini aku pakai pisang kepok ya, yang sudah sangat matang sehingga rasanya manis. Kalau tidak ada bisa gunakan pisang yang lain, yang penting rasanya manis dan tidak sepat. Yang baru ketemu channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya supaya tidak tertinggal video terbaru dari Ummu Fayaza. Jika sudah selesai dipotong, kita masukkan pisang tadi ke dalam larutan terigu dan kita masukkan ke dalam tepung panir untuk dibalur dengan tepung panir. Seperti ini cara membalurnya agar supaya lebih praktis dan tidak berantakan. Pisang yang sudah dipanir bisa kita jadikan frozen food ya, disimpan di kulkas dalam wadah yang tertutup. Lalu bisa kita goreng dengan menggunakan minyak yang sudah panas. Nah, minyak yang sudah panas seperti ini, kita masukkan pisang yang sudah dibalur dengan tepung panir tadi ya. Kemudian kita goreng sampai berwarna kuning kecoklatan atau golden brown. Jangan lupa dibalik agar supaya pisangnya matang merata.
Nah, ini dia pisangnya udah mateng. Kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Kemudian untuk minyak yang habis menggoreng itu jangan lupa disaring ya, agar rontokan dari tepung panirnya tidak mengotori gorengan berikutnya. Bila sudah bersih baru kita gunakan untuk menggoreng kembali sampai pisangnya habis. Kemudian kita siapkan plastik mika ukuran 7C seperti ini ya. Lalu kita susun pisang yang sudah digoreng tadi di atas mika seperti ini. Bisa kita isi sesuai dengan harga yang akan kita berikan. Untuk harga sesuaikan dengan harga pisang di daerah masing-masing. Kalau tempat aku ini aku jual seharga Rp1.000 ya. Ini adalah resep andalan aku waktu awal pertama bikin bakulan ya bun, dan ini tuh laris banget karena rasanya manis, gurih, dan enak banget, pastinya disukai oleh anak-anak maupun orang dewasa. Nah, untuk toppingnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Di sini karena harganya cuma 1.000, aku pakai topping sedikit susu kental manis seperti ini. Lalu kemudian ditambah juga dengan sedikit parutan keju di atasnya. Untuk parutan kejunya sedikit aja ya, sesuaikan dengan harga yang akan kita tentukan. Nah, seperti ini saja, pastinya akan menjadi menu bakulan yang simple, mudah, dan disukai semua orang. Kali ini kita akan membuat ide takjilan atau ide jualan pada bulan Ramadan, yaitu es jelly. Siapkan jelly yang udah kita buat dan kita bukukan seperti ini. Untuk takarannya 1 saset jelly yang kecil dengan 7 sendok gula pasir. Semua pasti bisa ya bikin jelly. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil seperti ini saja sampai semua jelinya habis. Bisa menggunakan 2 atau 3 warna sekaligus. Ini saya pakai jeli rasa mangga dan jeli rasa stroberi. Jeli yang kita gunakan adalah rasa buah-buahan ya, supaya nanti esnya lebih segar. Siapkan gelas, tambahkan 3 sendok makan gula pasir, lalu kita tambahkan dengan air, kita aduk-aduk sampai gulanya larut. Setelah itu masukkan larutan gula ke dalam wadah seperti ini, tambahkan dengan air kurang lebih 1 liter, kemudian tambahkan dengan 2 saset susu kental manis ya, kita campur dengan airnya. Kalau dirasa kurang kental bisa kita tambahkan lagi susu kental manisnya. Jadi total susu kental manis yang kita gunakan adalah 3 saset. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Lalu kita masukkan jelly yang tadi sudah kita potong-potong ke dalam larutan susu kental manisnya ya. Kita aduk-aduk. Semua jelinya kita masukkan, baik yang rasa mangga maupun rasa stroberi. Kita campurkan saja menjadi satu seperti ini.
Supaya warnanya lebih cantik, ini saya tambahkan dengan buah naga ya, kita potong-potong kecil seperti ini. Dengan adanya buah naga ini nanti warna dari air susunya itu akan lebih cantik dan rasanya juga lebih segar. Oh ya, air yang kita gunakan pastinya air matang ya, air yang sudah direbus terlebih dahulu dan didinginkan. Jelinya juga kita dinginkan dalam kulkas dulu. Lalu campurkan potongan buah naganya ke dalam larutan susu dan jeli yang sudah kita buat tadi. Nah, ini dia hasilnya lebih cantik dan lebih menarik ya. Kemudian kita kemas, karena ini dijual dengan harga 1.500 sampai 2.000, kita gunakan plastik kecil ukuran 1/4 kilogram saja. Kita bungkus-bungkus menjadi bungkusan-bungkusan kecil seperti ini. Untuk mempermudah memasukkan jeli ke dalam plastik, kita gunakan bantuan potongan botol aqua seperti ini ya, supaya tidak berantakan. Kemudian kita gembungkan seperti ini dan kita ikat atau kita sematkan ikatannya pada bagian ujungnya. Seperti ini saja cara mengemasnya. Ini sudah menarik sekali dan disukai oleh anak-anak. Bisa kita jual sesuaikan dengan modal di daerah masing-masing. Ini akan menjadi ide jualan yang sangat manis-manis karena rasanya yang manis, segar, dan juga kenyal dari jelinya membuat es jeli ini jadi lebih nikmat. Dan jangan lupa kita masukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu supaya dingin dan jadi lebih segar. Bisa juga kita gunakan sebagai takjilan ke masjid dekat rumah. Terima kasih sudah menonton.